Baik, pada hari ini saya akan membuat sebuah video yang bertemakan tentang filsafat ilmu sebagai dasar dan arah pengembangan sistem hukum di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai etik antara ilmu dan masyarakat ternyata tidak mudah. Impian para ilmuwan yang menggunakan etika ilmu yang murni nampaknya terlalu jauh dari kenyataan. Dalam pemikiran para pengamat ilmu, etos dari ilmu murni dewasa ini juga mendeskripsikan ketentuan-ketentuan moral. Meskipun lemah dan tidak representatif, kegagalan untuk menerjemahkan angan-angan paham keilmuan ke dalam kenyataan sosial lahir sebagai akibat tidak mudahnya etika ilmu ke dalam dunia kemanusiaan. Dalam konteks hukum, hukum dibuat untuk mengakomodir dan mengatur berbagai kepentingan sosial yang berbeda-beda, supaya terjadi keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Peran filsafat ilmu dalam hal ini menjadi menarik untuk dipertanyakan, mengingat filsafat ilmu sebagai metode berpikir dalam melihat ilmu pengetahuan termasuk ilmu-ilmu sosial, dan hukum sebagai suatu sistem yang secara praktis mengatur masyarakat. Dalam hal ini, menguji sejauh mana dataran teori dan praktis bisa sinkron dalam mewujudkan keadilan sosial. Filsafat ilmu juga ditantang untuk mendapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai kebijakan sebagaimana dasar dari filsafat. Saat ini, sistem hukum di Indonesia, baik secara struktur, budaya, dan substansinya, banyak mengalami perubahan seiring dengan perubahan konstitusi negara, karakter para pemangku kebijakan, dan juga tuntutan masyarakat global. Filsafat ilmu dalam menghadapi perubahan ini diharapkan memberikan arah dan dasar dalam menentukan kebijakan hukum yang baik yang mengatur kepentingan masyarakat secara intern, maupun yang berkaitan dengan kerjasama dengan negara-negara lain. Hal ini dilakukan supaya hukum yang ada lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, terutama yang marginal daripada kepentingan kelompok elit, kekuasaan maupun yang memiliki modal yang banyak. Nah, sekian pemaparan yang telah saya berikan. Tadi pasti saudara bertanya tentang apa itu filsafat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu filsafat. Lebih jelasnya ke apa itu filsafat ilmu. Pengertian tentang filsafat ilmu telah banyak dijumpai dalam berbagai buku maupun karangan ilmiah lainnya. Menurut De Liangji, filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hukum ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Atau ada lagi pengertian lainnya, yaitu filsafat ilmu merupakan suatu bidang pengetahuan campuran yang eksistensi dan pemekarannya bergantung pada hubungan timbal balik dan saling pengaruh antara filsafat dan ilmu. Atau bisa lagi cari di Google kalau kurang puas dengan pernyataan yang saya sampaikan. Dan sekarang saya akan langsung masuk ke pembahasannya, yaitu tentang filsafat ilmu dan sistem hukum di Indonesia. Nah, di sini pembahasannya akan dibagi menjadi dua, yaitu tentang pertautan antara filsafat ilmu dan sistem hukum dan pengaruh filsafat ilmu terhadap sistem hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu pertautan antara filsafat ilmu dan sistem hukum. Sebagai yang diketahui, yaitu filsafat adalah induk semua ilmu pengetahuan. Dia memberi sumbangan dan peran sebagai induk yang melahirkan dan membantu mengembangkan ilmu pengetahuan hingga ilmu pengetahuan itu dapat hidup dan berkembang. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan
perindustrian harus dalam batasan nilai etis. Dengan paradigma etis, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perilaku adil yang mampu membentuk moral dan tanggung jawab. Sehingga pemberdayaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perindustrian semata-mata hanya untuk kelangsungan kehidupan yang adil dan berkebudayaan. Maka, dalam pembuatan dan pengembangan hukum, sangat erat pengaruhnya dengan pembangunan ilmu pengetahuan. Karena satu sisi hukum dibuat untuk mengatur relasi antara pemerintah dan masyarakat, namun juga mengatur struktur masyarakat yang senantiasa berubah sesuai dengan ilmu pengetahuan yang berkembang. Nah, kita menuju ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu yang kedua, tentang pengaruh filsafat ilmu terhadap sistem hukum di Indonesia. Dalam pembangunan hukum di Indonesia, ada beberapa faktor yang dikembangkan sesuai dengan teorinya Friedman, yaitu struktur hukum atau legal struktur, substansi hukum atau legal substance, dan budaya hukum atau legal culture. Secara sederhana, struktur hukum merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum yaitu aturan-aturan atau norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Yang terakhir yaitu adapun kultur atau budaya hukum, merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan, dan pendapat tentang hukum. Berikut ini beberapa fungsi filsafat ilmu dalam pengembangan sistem hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu substansi hukum. Filsafat ilmu berfungsi untuk mencegah adanya tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang ada masih banyak tumpang tindih, inkonsisten, dan bertentangan antara peraturan yang sederajat satu dengan lainnya, antara peraturan tingkat pusat dan daerah, dan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan di atasnya. Filsafat ilmu juga berupaya untuk mencegah terjadinya perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas dan mengakibatkan sulitnya pelaksanaan di lapangan atau menimbulkan banyaknya interpretasi yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi. Seringkali isi peraturan perundang-undangan tidak mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari objek yang diatur. Keseimbangan antara hak individual dan hak sosial atau tidak mempertimbangkan pluralisme dalam berbagai hal. Kondisi demikian berpengaruh pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah. Secara epistemologi, pembuatan peraturan tersebut tidak sesuai dengan keadilan prosedural berdasarkan alur dalam hukum, sehingga menyulitkan dalam pelaksanaannya. Untuk itu, filsafat ilmulah yang mampu menjadi nilai dasar dalam prosedur pembuatan suatu aturan, sehingga terjadi sinkronisasi antara proses pembuatan dan pelaksanaan. Yang kedua yaitu struktur hukum. Kurangnya independensi kelembagaan hukum, terutama lembaga-lembaga penegak hukum, sehingga membawa akibat besar dalam sistem penegakan hukum. Intervensi terhadap kekuasaan kehakiman, misalnya, telah mengakibatkan terjadinya partialitas dalam putusan. Walaupun hal seperti ini menyalahi prinsip-prinsip impartialitas dalam sistem peradilan, akumulasi terjadinya putusan-putusan yang meninggalkan prinsip impartialitas dalam jangka panjang telah berperan terhadap terjadinya degradasi kepercayaan masyarakat pada sistem hukum
maupun hilangnya kepastian hukum. Yang ketiga yaitu budaya hukum. Timbulnya degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat. Gejala ini ditandai dengan meningkatnya apatisme seiring dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum yang ada. Hal ini telah tercermin dari peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat. Pada tataran akar rumput, maraknya kasus main hakim sendiri, pembakaran para pelaku kriminal, pelaksanaan sweeping oleh sebagian anggota masyarakat yang terjadi secara terus-menerus tidak seharusnya dilihat sebagai sekedar euforia yang terjadi pasca reformasi. Sampai saat ini, peristiwa-peristiwa tersebut terus saja terjadi. Dengan dibalik itu tercermin rendahnya budaya hukum masyarakat karena kebebasan telah diartikan sebagai serba boleh. Padahal hukum adalah instrumen untuk melindungi kepentingan individu dan sosial. Sebagai akibatnya timbul ketidakpastian hukum yang tercipta melalui proses pembenaran perilaku salah yang menyimpang, atau kata lain, hukum hanya merupakan instrumen pembenar bagi yang salah. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana. Bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Tegaknya hukum akan melindungi terciptanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dan kondisi keamanan yang mantap mendukung upaya-upaya penegakan hukum. Realisasi nilai keadilan dan kebenaran melalui penegakan hukum yang lugas, tegas, dan tidak pandang bulu, serta bebas dari praktek-praktek KKN, akan memulihkan kepercayaan rakyat terhadap sistem hukum. Dengan demikian, antara lain dapat menjadi sarana untuk menjamin agar anggota masyarakat dapat dipenuhi kebutuhan secara terorganisasi sesuai dengan nilai-nilai filosofis dan juga ajaran dalam filsafat ilmu, sehingga hukum sejak dirancang sampai pada penegakannya sesuai dengan nilai-nilai moralitas dan keadilan. Baik, terima kasih. Cukup sekian materi dari saya. Jika ada yang ingin menambahkan, waktu dipersilakan.